gitu. Tapi lu dok, sebagai Ah, dokter nih, ah. lu tidur quality of your sleep itu berapa jam? Waktu awal-awal nih, waktu pas gue baru nggak tahu deh kayak gitu, itu sih bener-bener kerja dari pagi sampai pagi tuh bisa. Oh, Kayak bener-bener ya kayak lo tadi tuh, bisa 3 jam tidur gitu. Aduh, tuh bener-bener nggak enak banget. Cuman ya memang ada hal yang harus kita relain sih, maksud gue. terakhir dulu berapa tahun gua nggak ingat, sekitar 10 tahun yang lalu lebih gua konsul ke ahli gizi kan. Ah, Gue diberikan jurnal untuk ya. apa yang nggak boleh gue makan, Oh ya. 4 halaman. Waduh. So gue bilang bahwa oke, ketika gue jalan ini gue bisa, but I'm not happy. Kalau orang bilang nggak makan semua, lu nggak bakal makan tuh, makan lebaran semuanya. Iya, Makanya iya. bingung kan, tadi kan lu bilang, tapi ya kita makan, we enjoy it. Kalau lu enjoy makanan itu, lu biarkan otak lu puas, tapi lu nggak biarkan perut lu yang bikin lu puas gitu. Lu ada logika juga kan, jadi misalnya gini, kalau gue makan semuanya, gue pasti nggak sehat. Jadi ya enjoy sebatas yang lu bisa gitu. Lu udah berapa lama sih di dunia ini, entertainment gitu? Kalau TV dari 2007, berarti 2007 ya? Hitung dong, Males gitu. 15 tahun. 15 tahun gila. 14. Hah? Wah, lama sih. Lama. Lama sih, lama. Lama. Lu lama sih itu. 14 tahun, tapi ya Itu pasti susah tuh ya. Maksudnya kan bukan sekali naik ya, lo konsisten juga. iya, iya, perjuangannya lumayan lah, berdarah-darah lah. Tapi kalau ditanya sekarang, maksudnya lo siapa? Lo adalah presenter gitu. Lo udah di situ ya? Gue dari sini sih, Presenter berarti ya? presenter. Presenter ya? Dikenal orang ya presenter atau host, ya itulah dua itu. Hmm. Tapi kalau ditanya aja Bapak, enggak, gue pekerja seni aja, bisa ngomong gitu sih. Iya, soalnya saya lo sebenarnya presenter juga kan, lo ada paket yang lain ya. Kayak gini kan lo ada apa sih? Dia bisa stand up kayaknya. Enggak. Bisa stand up doang, tapi tanpa komedi. Tapi ada komedi ya, stand up doang. Bisa. Ya, itu menurut gue ya, presenter itu pekerjaan yang sulit ya, karena lu harus ketemu banyak orang berbagai background. Lu harus ngomong, harus nyambung. Betul. Ya at least walaupun gue tahu lu pasti bakal merendah soal ini, tapi gue yakin lu pasti sebenarnya wawasan lu banyak. Jadi lu tahu ini, oh lu bisa nyambung ngomong ini. Kalau nggak mungkin dong lu jadi presenter 15 tahun, masa tanya itu nggak tahu gitu kan, nggak mungkin banget. Ya, ya karena dengan gua ketemu berbagai macam orang, Iya. kan informasi yang gua dapat tuh juga banyak kan. Ah, Ya kan? iya. Jadi gua termasuk orang yang memang lebih menyerap informasi itu lewat percakapan, obrolan kayak gitu, Ah, iya. lebih menyerap dibanding gua baca. Keserap nih ilmu gue kayaknya Serap makanya. ini, Gue ngerasa ilmu gue serap nih. Dokter Ojib jadi. Lihat, chemistry-nya udah dapat. Ini kita baju lihat nih, kagak janjian. Kagak janjian relatif sama ya? Sama. Biru agak ada merah-merah. Iya, ada merahnya makanya gue juga nggak Jadi lo janjian. kalau misalnya nggak bisa praktek dok, Jadi lazim ya. bukan buat praktek tapi menghibur pasien yang ngantri. Iya, iya. Gue lihat tuh kalau misalkan presenter itu kan lo harus bisa bawa suasana kan. Kayak lo bisa, kan lu ada durasi kan. Iya. Durasi 30 menit, kepotong iklan, terus lo harus bisa ngulik si narasumbernya supaya bisa keluarin apa yang dia harus kasih tahu kan. Betul. Itu kan maksud gue ya, lo sementara lo ketawa-ketawa gini, lo pasti mikir dong, Mikir. nih, tapi gue mau nanya apa nih, ntar lagi nih, Iya, iya. waktu tinggal semenit, gimana caranya supaya motong gitu, lo pasti gitu kan. Bener. Gila. Di otak tuh. Ya itu mungkin salah satunya sekarang gua ngerti. Kalau Hah? misalnya gua nggak bisa tidur, secara tidak sadar gue sudah terbiasa ketika gue multitasking. Hah? Lagi ngapa ini, otak gue mikir. Ah. Nah, gua bawa kayaknya mau tidur tuh gue tuh mikir, ya nggak sih, kayaknya gitu sih. Oh, banyak itu kali, masih banyak masih muter ya, kayak muter, gitu. masih muter ya. Kayak nggak dikasih Iya. otaknya gitu. Alasan gue aja sih, soalnya. Mungkin sih gue juga mengalami hal sama sih. Kalau tidur kadang-kadang tuh masih mikir kan apa yang lain-lain. Itu dia memang tidur itu harga yang mahal sih menurut gue ya. Tapi gue setuju sih kalau emang gitu. Tapi lu dok, sebagai Ah. dokter nih, Ah, lu tidur quality of your sleep itu berapa jam? gue setidaknya 7 jam. 7. Ah, tapi itu ada pengorbanannya juga memang. Oh. Jadi kayak gue tuh ngatur kerjaan sama teman dokter yang lain. Maksudnya waktu awal-awal nih, waktu pas gue baru nggak tahu deh kayak gitu. Itu sih bener-bener kerja dari pagi sampai pagi tuh bisa. Oh. Kayak bener-bener ya kayak lo tadi tuh, bisa 3 jam tidur gitu. Aduh, tuh bener-bener nggak enak banget. Cuman ya memang ada hal yang harus kita relain sih, maksud gue, supaya kita bisa tidur. Soalnya ya, kalau kan lo ini kan bukan lo sprint ya. Kan lo kan mau kayak lo berkarya 15 tahun lama kan, berarti kan lo harus jaga badan lo dong gitu. Gue pikirnya gitu aja sih maksudnya. Ya jadi
udah dapat 7 jam gitu. Ya itu dengan berbagai jatuh bangun juga, effort juga, atur-ngatur waktu supaya bisa kayak gitu. Tapi gue usahain kayak gitu. Memang, tapi kalau lu kurang tidur dan lu paksa olahraga itu juga nggak benar. Tadi benar makanya kalau lagi capek terus lu butuh tidur tidur. Jangan, lu jangan paksa olahraga. Yang ada malah lu akhirnya malah bisa drop nanti. Olahraga tuh memang harus juga tiap hari. Tapi maksudnya lu harus lihat juga kondisi lu sendiri. Ada kan kadang-kadang orang bilang gini, kalau gue lagi sakit gue paksain tuh olahraga. Ya pasti. Lu pasti olahraga, lu rasanya segeran sedikit karena soalnya apa? Memang tubuh lu tuh kan kalau lagi olahraga itu ada namanya adrenalin kan. Iya. Jadi tuh hidung tersumbat tuh bisa hilang memang. Bener, Lah, bener. obat pilek itu kan ada isinya obat yang serupa itu. Makanya lu kalau minum obat dia hilang tersumbatnya. Iya. Nah, zat yang mirip itu keluar ketika olahraga. Makanya tersumbatnya hilang. Tapi sakit lu belum sembuh sebenarnya. Nah itu teori bener, bener. Nah, sakit lu belum sembuh. Gue mempunyai teori tersebut ketika gue flu. Hah? Gue olahraga, karena dengan gua olahraga tuh gue ngerasa enakan. Iya. Salah satunya nafas gue jadi lebih enak. Ah. Bener badan Nah, sakitnya sih enggak. badan lu belum sembuh sebenarnya. Makanya jadi jangan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau pengalaman gue sekarang, try to talk with myself, talk with your body. Kalau gue sekarang lebih gitu sih. Hey, Ojib, gitu. Buka apa nih gitu. Ah. Jangan deh gitu. Karena gue orangnya tuh jeleknya adalah berhenti kalau udah sakit, udah kebentok gitu, gue baru berhenti gitu. Jeleknya gue gitu dok, gitu. Sekarang lagi mau mengurangi itu. Ya, namanya juga usaha ya. Sama sih, semua orang juga pasti punya effort. Tadi ngomong-ngomong yang tadi ya, yang mengenai tadi tuh, lu kan pertanyaan apa tadi? Lu pilih olahraga, tidur ya. Kalau lagi ini sih tidur, bener. Kalau lagi lu pilih hangat apa dingin ya tadi? Anget. Bukan karena lu menjaga kualitas suara? Enggak. Salah satunya iya, karena gue agak sensitif. Suka radang tenggorokan dan lain. Jadi gue lebih dulu suka banget minum dingin. Terus gara-gara dokter pernah Jip berhenti minum dingin dan segala macam. Jadi gue selalu minum air putih pun selalu hangat. Gitu. Jadi udah kebiasaan sampai sekarang. Jadi gue suka minuman hangat segala macam gitu. Ya sebenarnya emang lu berarti gue lihat sih cukup memperhatikan kesehatan sebenarnya ya, dengan berbagai effort ya. Karena gue penyakitan dong. Oh gitu. Iya gitu sebenarnya gitu aja mau curhat. Ya kan sakit ke rumah sakit kan. Nah sekarang lu kalau misalkan oke ini ngomong soal penyakit kan orang kan suka bilang kan kalau lo mau hidup sehat, bukan orang suka bilang sih. Memang nasihat yang paling gampang adalah jaga makan olahraga. Nah tadi kan makan udah nih. Kalau olahraga, lo olahraganya apa biasanya? Olahraga tuh sebenarnya gue di gym. Lu pakai PT. Oh lu pakai PT? Pakai PT. Oh. Karena kalau nggak pakai PT gue malas banget. Pakai PT aja gue masih. Masih nggak? PT gue sampai pusing, posesif banget. Makan apa hari ini Kang gitu. Terus bisa latihan hari ini. Kadang-kadang kan jadwalnya Kang nggak bisa gitu. Cuma tapi kalau olahraga di gym tuh gimana sih dok sebenarnya, ideal nggak sih? Oh iya, gue juga suka di gym sih. Sebelumnya cuma sekarang pandemi aja jarang yang buka. Tapi emang dulu sebenarnya pengen ke gym. Laki-laki itu sebenarnya memang lebih pengennya tuh kayak olahraga yang apa ya, bisa ada temennya gitu. Lain sama perempuan. Kalau perempuan tuh bisa tuh sendirian yoga gitu. Kalau laki-laki tuh jarang sih, pengennya ada orang lain. Iya. Soalnya kan ada sifat playful gitu ya. Perempuan juga ada sih sifat ngerumpinya. Sama sih. Cuma gitu lah. Manusia tuh pengennya tuh ada orang yang nemenin. Tapi kalau di gym itu sebenarnya tergantung tujuan lo. Kayak bilang olahraga yang bagus tuh apa sih? Buat jantung. Orang kan suka nanya itu karena gue dokter jantung kan. Jadi olahraga jantung apa? Gue bilang, oh ya kalau buat jantung lo harus jalan cepat minimal, atau lo lari, atau lo naik sepeda. Nah, terus dia bilang, lah terus kalau gue angkat beban gimana? Lah kan tergantung tujuan olahraga lo apa. Kalau lo pengen buat ngebentuk otot tertentu ya lo harus angkat beban. Nah, tapi dia ngomongin soal penyakit jantung, karena kan gue pribadi ada turunan jantung, terus juga gue punya penyakit familial hyperkolesterolemia. Itu nyambung ke jantung, bener gak sih? Iya, nyambung banget. Kemudian di handle-nya sama beberapa dokter jantung, sama dokter darah. Iya benar ya. Dulu itu dikasih taunya bahwa Jim olahraga boleh, tapi nggak boleh over cardio. Jadi kalau misalnya pun treadmill ataupun lari, speednya nggak boleh yang terlalu over gitu. Itu gimana sih sebenarnya sih? Sebenarnya sih kalau misalkan jantung lu baik aja, performance-nya kan lu ada namanya tes treadmill. Jadi lu kayak treadmill gitu. Nah, kalau nggak ada apa baik-baik aja, terus di USG jantung, USG lu bagus, sebenarnya lu boleh aja sih olahraga sih. Nggak tahu makanya ada penemuan apa sebelumnya. Lu pernah cek? Pas kemarin treadmill terakhir itu gua sampai di batas, kan ada batas minimal. Nah gua tuh pas di batas itu. Oh gitu. Pas di batas. Lu minta stop sendiri apa di stopin? Udah gua masak terus muka gua udah berubah. Oh gitu. Udah, we have to stop gitu. Pantesan. Tapi after itu udah berapa tahun, udah treadmill terakhir itu udah lolos aja, udah kenapa-napa. Ada rasa kayak parno gitu sih.
Ya sebenarnya tuh dibatasin kayak gitu karena itu batas minimal yang sebenarnya olahraga dan lo bisa dideteksi bahwa lo ada penyakit jantung koroner misalnya atau lo ada penyempitan. Coba sebenarnya memang segitu tuh udah cukup berat sih. Lo kan minimal kan lo nggak butuh segitu sebenarnya kalau untuk jantung 70% cukup. Lalu pernah di per kloster 5 lo harus pernah cek kolesterol dong berarti. Iya. Lo udah cek? Kapan cek gua 2 hari lalu ya? 2 hari lalu lo baru cek? Kolesterol total gue, ada yang mau nebak? Gue? 200. Minimalnya berapa? Kolesterol total itu idealnya? Idealnya harusnya di bawah 200 dong. Di bawah 200. Nah. Gue 417. Waduh, 2 kali lipat ya. Kalau saham udah cuan ini. 417. Tinggi sih. Lalu harus lihat LDL-nya karena LDL itu kolesterol jahat. LDL itu berarti kolesterol jahat. Jahat, iya. Minimalnya harus berapa? Ya harusnya dia di bawah 100 optimalnya. Nih, LDL, kolesterol LDL direct ya? Iya. Ada yang mau nebak berapa? Ini kok gue punya air bangga banget ya. 390. Waduh. Tinggi banget bro itu. Iya, dok. Pas banget ketemu dokter itu soalnya gue sekalian mau curhat. Mau konsul. Tapi tinggi sih itu segitu ya. Tinggi sih. Wah, you have to be careful dong kalau gitu. Kolesterol baik lo berapa? HDL? HDL-nya 42. 42 ya? Ya oke lah. Kalau 42 sih masih sosok lah ya, nggak apa-apa sih. Triglyceridnya 54, masih oke yang ini. Masih oke, triglycerid malah. Nah, masalahnya emang LDL itu yang justru bikin penyempitan pembuluh darah tuh LDL loh. Nggak apa, tenang. Stres kalau ngomong ini. Tenang, nggak apa sih, tapi kalau udah segitu ya, lo udah cek berapa kali nih? Baru sekali apa udah sering? Karena kan rutin. Oh, lo udah tahu ya? Ini cek setelah setahun gua nggak cek. Tapi lo berarti tahun lalunya udah tahu kalau segitu? Oh, tapi nggak setinggi ini. Oh. Kemarin LDL terakhir itu 340-an, Iya. udah tinggi banget. Sekarang 390 ini rekor LDL tertinggi selama hidup. Iya 390 tuh lo diet juga sih nggak bisa memang. Mungkin dibantu obat mesti. Harus obat ya? Dibantu obat sih. Soalnya memang kan maksudnya kan di bawah 100. Kalau lo diet doang itu paling nurunin nggak nyampe segitu pasti. Gitu ya? Jadi tetap ya diet, ya intinya diet sama obat juga ya harus kombinasi. Soalnya American Heart Association itu merekomendasikan setiap orang yang di atas usia 20 tahun harus cek kolesterol karena dari muda udah bisa. Apalagi nggak 20 tahun. Lo kan 21 kan sekarang? Kan 22 aja suka. 22 ya. Saya 22. Iya, nggak kelihatan 22 ya. Kelihatan 21. Tahun yang lalu kelas kalian semua. Iya, wow, itu lo harus harus selain saya kalau diet juga mati lo mungkin makan nasi putih doang juga tetap aja segitu. Iya benar-benar karena kan gue bukan kolesterol gara-gara pola hidup doang tapi gue ada iya. Dan ternyata emang kalau makanan aja kontribusi cuma 30%. Oh gitu. Jadi makanan kontribusi ini bagus nih teman-teman. Makanan berkontribusi 30%. Cuma 30% dari hasil kolesterol lo barusan. Oke. Nah, jadi bukan berarti nggak penting, tapi kalau lu makanan doang yang lu tahan berarti masih ada sisa yang lain yang masih ada sekitar 70%. Iya. Itu dari apa aja berarti? Dari liver itu memang bentuk kolesterol terus dan memang seseorang ada yang lahir bawaannya memang kolesterol tinggi terus karena livernya bikin kolesterol terus gitu. Oke. Gini, sebelum makin panjang nih bacot saya nih ya pemirsa. Dok, dari makanan kan 30% nih. Iya. Terakhir dulu berapa tahun gua nggak ingat, sekitar 10 tahun yang lebih gua konsul ke ahli gizi kan. Gue diberikan jurnal untuk apa yang nggak boleh gue makan 4 halaman. Waduh. So gue bilang bahwa oke, ketika gue jalan ini gue bisa, but I'm not happy. Nah dengan sekarang dengan 30% ini berarti I have to stop eat yang dikasih itu semua atau gimana sih konsepnya ya yang tepat buat kondisi gue nih? Ya satu sih memang untuk kondisi yang sudah punya kolesterol LDL yang tinggi banget gitu sih ya lo memang udah perlu obat sih kalau kayak tadi gitu ya. Jadi obat dibantu obat juga. Ya makan memang lo juga mesti jaga sih ya, mesti jaga dalam arti stop total atau gue tuh kalau gue pribadi menganut bahwa kalau orang-orang itu memang pasti makanan adalah satu sumber kebahagiaan dia juga ya. Betul. Kadang-kadang ya. Setuju kalian. Ya setuju lah. Ya semua orang manusia lah ya pasti kan. Dan maksud gue itu juga salah satu kayak orang tuh kalau misalkan benar-benar nggak makan apapun itu ya kadang-kadang mereka jadi bingung makan apa juga gitu jadinya akhirnya. Nah, satu pertama memang kalau misalkan lo belum sanggup kayak gitu, lo boleh mulai pelan-pelan sih. Ya. Mengurangnya pelan-pelan sih. Maksudnya ya memang ya semampu lo. Memang mungkin nantinya lo akan mencapai itu. Nanti kita akan mencapai itu juga. Ya gue juga sama kan gue juga suka kadang-kadang lihat nih gorengan nih ya. Pengen juga ya. Cuma gue sekarang menjadi lebih takut karena gue lihat penyakit jantung lebih muda-muda ya. Jadi gue kalau ngeliat rada takut. Nah, itu yang mengubah pelan-pelan mindset gue berubah juga.
Jadi ya normal kalau lu pengen makan yang enak tuh normal menurut gua. Tapi ketika lama-lama mindset lu berubah, ya lu pasti akan juga lebih jaga juga sih. Nah, sekarang satu sisi sekarang sambil menunggu itu, ya kan lu harus cepat turunin juga kan. Memang salah satunya mesti obat sih. Oke, jadi tetap pola hidup ngaruh juga nih teman-teman semua ya. Makanan emang enak, tapi kita udah harus pinter iyalah milih-milih makanan. Benar. Kadang-kadang enaknya di mulut doang, tapi buat badan kita tuh nggak enak kayak. Sebenarnya gue tau ya, sebenarnya ternyata itu lo kepuasan rasa kenyang lo tuh kan di otak tuh sebenarnya. Iya, betul. Ketika lambung lo udah keisi, itu sebenarnya di otak lo udah bikin lo kenyang. Jadi sebenarnya lo jadi nggak seenak yang pertama makanan lo. Iya. Sebenarnya itu. Jadi tuh sebenarnya ya di awal aja. Ketika lo udah terbiasa makan itu, aduh nih makan ini gue takut nih, makan ini akibatnya apa sih gitu. Lama-lama lo akan jadi bisa mengurangi itu gitu. Amin. Ya, jadi ya menurut gue sih tenang aja, don't push yourself too much gitu. Maksudnya supaya lo nggak jadi stres juga kan. Iya, benar. Tapi ya lo lama-lama lo tahu, oke gue harus berusaha nih. Kalau hari ini kecolongan, besok jangan lagi deh gitu. Gue udah tahu nggak gitu, misalnya gitu. Don't push yourself too hard, guys. Wes. Gitu ya. Oke. Serius kan gitu. Iya, serius. Nanti lo tantangannya nanti berarti ujian pertama adalah ketika lo nanti lebaran ya. Mungkin kan lebaran kan kita makan pasti ya gitulah. Iya, tapi karena lebaran ini gua nggak mudik, jadi kayak nyaman. Aman ya. Tapi kan makanan tetap ada. Nah, kalau gue nih tips nih sebelum kita ini ya, kalau gue tips kan gue saudara-saudara gue kan banyak yang lebaran, jadi gue supaya datang dan memang waktu itu makanannya gila sih. Aduh, santan, daging, lemak, apa semua apa sih biasanya? Opor. Daging, jeroan, Rendang. Nah itu dia, memang itu godaan besar banget. Kalau gue tuh biasa gini, gue ngambil misalkan gue ngambil lontongnya nih ya, terus nanti santannya tuh gue ngambil yang penting ada gitu. Jadi gue nggak semuanya kayak jadi kuah gitu. Kayak kerendam semua. Gue ngambil yang penting ada gitu. Terus gue makan rendang juga, ya gue suka juga itunya kan, tapi ya jangan semua dimakan. Rendangnya sih gue makan lah pasti ya. Kalau orang bilang nggak makan semua, lu nggak bakal makan tuh makan lebaran semuanya. Makanya bingung kan, tadi kan lu bilang, tapi ya kita makan, we enjoy it. Kalau lu enjoy makanan itu, lu biarkan otak lu puas, tapi lu nggak biarkan perut lu yang bikin lu puas gitu. Lu ada logika juga kan. Jadi misalnya gini, kalau gue makan semuanya, gue pasti nggak sehat. Jadi ya enjoy sebatas yang lu bisa gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah kita harus memanage mindset kita dengan baik ya. Iya sih. Ya seperti yang lu tadi bilang lah, lu kan pengen sehat, lu pengen berkarir juga, lu pengen lama ya, lu ingat itu aja. Badan lu kan cuma satu ini. Betul. Ya adalah. Wow. Bisa. Ya kasih tes kesehatan tuh si Ojib lah ya, bukan gua. Tapi kan based on my experience. Iya. Itu maksudnya gua appreciate soalnya berarti ini adalah yang paling relevan buat orang-orang yang nonton kita sekarang. Karena semua orang pasti punya tantangan masing-masing kan. Bener. Ya udah lah, oke. Nanti kita ketemu lagi boleh ya? Boleh dong. Lagi ya. Sambil nanti dengan hasil gue yang ini ketemu dokter nanti udah bagus ya. Lo kalau minum obat nanti cek lagi paling cepat 1,5 bulan, paling 3 bulan paling optimal, baru lo cek lagi. Lo harus awasin tuh sampai benar-benar bagus. Jadi 1,5 bulan gue cek lagi. Harus 3 bulan kemudian lo cek lagi mestinya. Karena lo harus kan evaluasi pengobatannya kan. Bener nggak nurunin kolesterol dosisnya? Bener nggak kan? Obat kolesterol juga banyak. Oke deh, sampai ketemu lagi aja. Thank you banget Dokter Vito. Gue yang thank you dong. Thank you. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.